Apakah Avalanche bisa menembus top 10 crypto market cap? Apakah Polkadot bisa bertahan di top 20 crypto market cap? Apakah ranking Solana akan dibalap oleh Cardano? Apakah Ethereum akan tetap memegang tahta sebagai ekosistem project crypto terbesar? Apa koin crypto yang ada di portfolio teman-teman? Di video kali ini kita akan bahas 8 koin crypto layer 1 dan layer 0 yang bisa jadi pilihan untuk teman-teman yang mulai tertarik kripto untuk investasi, utamanya investasi jangka panjang. Kenapa minimal 1 dari 8 koin kripto ini cocok untuk ada di portfolio teman-teman? Karena teknologi dari 8 koin ini sangat amat punya potensi jadi landasan dan diadopsi tidak hanya oleh para developer untuk membangun industri kripto dan blockchain agar semakin punya value, tetapi juga oleh para user global selaku investor. Memang punya kripto selain 8 koin ini sah-sah aja. Tapi kalau tujuan kita untuk jangka panjang, koin akan jauh lebih punya potensi untuk bertahan dan berkembang karena sebagai landasan fundamental di industri ini. Jadi, apa aja koin yang fundamentalnya bagus untuk mengisi portfolio kita? Oh iya, kalau teman-teman ada pendapat koin lain, silakan isi di kolom komentar ya. Tapi, semua yang saya jabarkan di sini, yang saya ceritakan di sini, bukan merupakan saran jual dan beli, hanya sharing dan pandangan saya dari hasil riset yang saya lakukan selama ini. Yang ke-8, Avalanche dengan koinnya AVAX. Avalanche diluncurkan pada September 2020 oleh Emin Gun-Shearer, seorang computer scientist dari Cornell University, Amerika Serikat. Avalanche adalah blockchain dengan platform smart contracts yang dikembangkan untuk memfasilitasi perkembangan ekosistem dApps dengan proses transaksi yang hampir instan. Saat ini, Avalanche dinilai sebagai salah satu platform smart contract tercepat dengan kemampuan memproses lebih dari 4.500 transaksi per detik. Transaksi ini juga tidak hanya cepat, tetapi juga murah dan lebih ramah lingkungan. Avalanche juga merupakan salah satu blockchain layer 0 dan arsitektur Avalanche dikembangkan dengan 3 blockchain terpisah dengan fungsi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama adalah exchange chain atau X-chain, yang kedua ada contract chain atau C-chain, dan yang ketiga adalah platform chain atau P-chain. Kini, Avalanche telah menjadi rumah lebih dari 400 proyek kripto dan terdapat lebih dari 1.200 validator dan tercatat ada lebih dari 1,3 juta anggota komunitasnya yang tersebar di seluruh dunia. Satu perbedaan antara Avalanche dengan jaringan blockchain yang lain adalah protokol konsensusnya. Avalanche menantang anggapan bahwa sebuah jaringan tidak dapat memberikan keamanan dan memberikan skalabilitas tanpa mengorbankan desentralisasi. Protokol Avalanche menggunakan pendekatan baru untuk menjamin keamanan dengan hasil yang cepat dan throughput yang tinggi, semuanya tanpa mengorbankan desentralisasi. Beberapa dApps yang ada di ekosistem Avalanche adalah SushiSwap, Trader Joe, Pangolin, NFT Trade, Aave, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, Polkadot dengan koinnya DOT. Polkadot diciptakan oleh Gavin Wood yang juga merupakan salah satu pendiri Ethereum dan developer utama yang menciptakan Solidity atau aplikasi pemrograman Ethereum. Pada tahun 2016, Gavin Wood meninggalkan Ethereum dan mendirikan perusahaan Parity Technologies yang bertanggung jawab untuk pembuatan infrastruktur teknologi Polkadot dan Substrate atau aplikasi pemrograman khusus untuk Polkadot. Polkadot dirancang untuk menggabungkan jaringan blockchain yang satu dengan jaringan blockchain yang lainnya, yang membuatnya disebut juga dengan blockchain layer 0. Gambaran sederhananya adalah Polkadot ini seperti bandara yang menjadi penghubung bagi berbagai pesawat dari seluruh dunia. Setiap blockchain yang ada di dalam ekosistem Polkadot dapat saling berinteraksi dan terhubung lewat aplikasi pemrograman yang sama atau dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Polkadot. Berbagai blockchain dapat terhubung dengan Polkadot karena arsitektur utama Polkadot terdiri dari relay chain yang berperan sebagai jaringan inti dan berbagai blockchain bisa bekerja secara paralel karena ada yang namanya parachain. Jaringan relay chain Polkadot berperan sebagai penyedia keamanan bagi seluruh ekosistem
dengan mengatur validator dan memproses semua transaksi. Relay chain juga mengatur semua komunikasi antar rantai blockchain dan memastikan semua transaksi berhasil diselesaikan. Pada dasarnya, relay chain didesain dengan fungsional yang terbatas agar bisa berfokus mengatur keamanan jaringan secara keseluruhan. Beberapa aplikasi ternama yang ada di Polkadot adalah Moonbeam, Kusama, Akala Network, Refinance, dan masih banyak lagi. Yang keenam, Solana dengan koinnya Sol. Solana adalah blockchain yang dikembangkan oleh Anatoly Yakovenko dan Greg Fitzgerald, yang sebelumnya bekerja di Qualcomm dan Dropbox. Solana adalah blockchain layer 1 tercepat di dunia dan salah satu ekosistem blockchain dengan project dApps paling berkembang di dunia. Saat ini, sudah ada lebih dari 450 project yang dibangun di atas blockchain Solana. Solana adalah blockchain dengan kapabilitas smart contract dan menggunakan algoritma konsensus proof of history yang membuat Solana menjadi unik dan berbeda, karena di blockchain Solana nggak perlu yang namanya layer 2, dan nggak pusing dengan skalabilitas seperti Ethereum misalnya. Karena transaksi yang dapat diproses di mainnetnya aja sudah sangat amat mampu cukup untuk diproses. Solana mampu memproses 65.000 transaksi per detik. Solana berfokus untuk mengembangkan platform blockchain dengan skalabilitas yang tinggi, cepat, aman, dan terdesentralisasi, namun dengan biaya yang murah dan transaction latency-nya kurang dari 1 detik atau hanya 0,4 detik. Algoritma konsensus ini diciptakan oleh Solana untuk mengatasi masalah trilema yang sering dihadapi oleh blockchain lain, yaitu antara skalabilitas, keamanan, dan kecepatan. Algoritma ini dalam Solana pada dasarnya memberikan stempel waktu atau timestamp pada setiap transaksi yang diproses. Inovasi Solana lainnya adalah Solana memiliki fitur teknologi wormhole dan menggunakan mekanisme Tower BVT atau Byzantine Fault Tolerance yang berperan sebagai jam global untuk memastikan sinkronisasi waktu dari semua transaksi yang diproses. Beberapa aplikasi ternama yang ada di Solana adalah Raydium, Solend, Audius, dan masih banyak lagi. Yang kelima, Phantom dengan koinnya FTM. Phantom adalah proyek kripto yang menjadi terkenal dan hype karena didukung oleh Andrei Kronje, salah seorang top developer ternama di dunia kripto dan mantan developer Ethereum. Phantom dimulai pada tahun 2018 dari sebuah ide Dr. An Byung-ik, seorang komputer scientist dari Korea Selatan, Matthew Hur, dan beberapa temannya yang lain di Digital Currency Holdings Australia. Phantom bisa dibilang sejak awal bukan sebuah blockchain, karena tidak menggunakan teknologi blockchain. Namun, sebagai gantinya, Phantom memanfaatkan Direct Acyclic Graph atau DAG yang memiliki struktur data berbeda dengan blockchain, namun dengan prinsip operasional yang sama. Sistem DAG ini dianggap menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh blockchain konvensional yang ada saat itu. Pada Desember 2019, Phantom berhasil meluncurkan platform utamanya, yaitu Phantom Opera yang memiliki kapabilitas smart contract. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Phantom menggunakan sistem Direct Acyclic Graph atau DAG yang menggantikan teknologi jaringan blockchain. DAG merupakan sistem pembukuan digital terdesentralisasi yang mirip seperti blockchain. Gambaran sederhananya adalah DAG bekerja seperti folder pada komputer yang kemudian memiliki subfoldernya masing-masing. Setiap struktur data dalam sistem DAG memiliki kronologi waktu yang berisi data transaksi sebelumnya, transaksi yang terjadi berdekatan, dan stempel waktu. DAG tidak mengumpulkan serangkaian data transaksi ke dalam sebuah blok, namun data transaksi yang terjadi dalam waktu berdekatan terhubung satu sama lain dan langsung diverifikasi tanpa menunggu konfirmasi dari banyak node atau komputer validator pada jaringan Phantom. Maka dari itu, sistem DAG memungkinkan transaksi bisa langsung dikonfirmasi dan bisa langsung diverifikasi dalam waktu hitungan 1-2 detik, tanpa harus menunggu terciptanya blok yang perlu disusun seperti dalam jaringan Bitcoin. Meskipun berbeda,
Kedua sistem ini memiliki prinsip yang sama, yaitu jaringannya hanya bergerak satu arah. Semua data yang sudah dimasukkan ke dalam kedua sistem ini tidak bisa diubah, diganti, ataupun dihilangkan. Selain menggunakan sistem DAG, Phantom menggunakan algoritma konsensusnya sendiri yang disebut dengan Lachesis. Lachesis adalah sebuah algoritma konsensus khusus untuk jaringan DAG yang dimodifikasi dari mekanisme Proof of Stake. Phantom menggunakan Lachesis sebagai metode verifikasi untuk memastikan jaringannya aman, terdesentralisasi, dan juga dapat memproses transaksi dengan cepat dan murah. Salah satu detail teknis penting mengenai Lachesis adalah memanfaatkan teknologi Asynchronous Byzantine Fault Tolerance atau BFT. Kombinasi sistem jaringan DAG dan algoritma konsensus Lachesis membuat Phantom dapat memproses dan memverifikasi transaksi dalam waktu yang cepat. Phantom menyebutkan bahwa seluruh proses transaksi hanya terjadi dalam waktu 1-2 detik aja. Fun fact-nya, saat ini di market crypto dan blockchain, hanya Phantom yang smart kontraknya memiliki tema yaitu hantu, horor, dan spooky. Tapi nggak nyeremin. Dan semua aplikasi yang berjalan di Phantom ada kaitannya dengan tema Phantom, yang menjadikannya sebuah brand image bagi Phantom. Beberapa aplikasi ternama yang ada di Phantom adalah Spooky Swap, Spirit Swap, Tom Finance, dan masih banyak lagi. Yang keempat, BNB Chain. BNB Chain adalah hasil penggabungan sekaligus rebranding dari Binance Chain dan Binance Smart Chain. BNB pada tahun 2017 awalnya adalah token yang berjalan di atas blockchain Ethereum, hingga kemudian membangun blockchain-nya sendiri. Jaringan Binance sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Binance Chain dan BNB Smart Chain. Binance Chain adalah jaringan blockchain pertama Binance yang membantu transaksi terdesentralisasi pada platform exchange-nya. Selain itu, langkah ini menjadi fondasi Binance menciptakan aset kriptonya sendiri, yaitu Binance Coin atau BNB. Pada September 2020, Binance meluncurkan Binance Smart Chain yang menjadi fondasi Binance membentuk jaringan DeFi dan aplikasi terdesentral atau dApps. BSC didesain untuk kompatibel dengan jaringan Ethereum agar berbagai pengembang Ethereum bisa memanfaatkan BSC. Jaringan BSC sendiri memiliki kapabilitas kecepatan transaksi yang jauh lebih tinggi daripada Ethereum dengan biaya transaksi yang lebih rendah. Hal ini terbukti bisa menarik banyak pengguna ke berbagai aplikasi di BSC seperti PancakeSwap. Kini, Binance sudah menggabungkan kedua jaringan tersebut dalam satu nama, yaitu BNB Chain. Semua transaksi yang ada di BNB Chain akan menggunakan koin BNB dalam format BEP2 dan BEP20. Koin BNB merupakan mata uang bawaan yang melekat pada platform Binance. Sebagai aset kripto terbesar keempat di dunia, BNB memiliki potensi kenaikan yang besar, terutama melihat Binance yang terus memperluas dan mengembangkan layanannya setiap tahun. Beberapa aplikasi ternama yang ada di BNB Chain adalah PancakeSwap, Mobox, Venus, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, Cardano dengan koinnya ADA. Cardano adalah blockchain yang dikembangkan oleh Charles Hoskinson pada tahun 2015 dan juga merupakan salah satu co-founder dari Ethereum. Cardano diklaim sebagai blockchain generasi ketiga setelah Bitcoin dan Ethereum. Cardano diciptakan dengan teknologi blockchain yang lebih ramah lingkungan, berbiaya murah, dan mempunyai sistem skalabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan Bitcoin dan Ethereum. Saat ini, Cardano dikelola oleh 3 organisasi terpisah dan independen. Yang pertama, Cardano Foundation yang mengatur dan mengawasi perkembangan Cardano. Yang kedua adalah IOHK yang merancang sistem Ouroboros dan algoritma Proof of Stake blockchain Cardano. Dan yang ketiga adalah Emurgo yang mengatur kerjasama strategis Cardano dengan berbagai macam organisasi di dunia. Dalam roadmap-nya, Cardano membagi perkembangan produk dan development-nya ke beberapa tahap yang diberi nama sesuai dengan nama penulis terkenal dari Inggris, yaitu Byron, Shelley, Gauguin, Basho, dan Voltaire.
Untuk networknya, Cardano menggunakan algoritma yang disebut dengan Ouroboros. Ouroboros adalah salah satu simbol mitologi kuno yang melambangkan seekor ular yang memakan ekornya sendiri, di mana dalam varian lain ini mengartikan simbol infinity atau tidak terhingga pada matematika. Ouroboros merupakan algoritma yang menjalankan sistem proof of stake di jaringan Cardano. Ouroboros adalah protokol blockchain pertama yang diciptakan dengan cara peer review research atau proses riset yang ditinjau oleh akademisi. Algoritma ini digunakan jaringan Cardano untuk mengamankan, memvalidasi transaksi, dan menciptakan koin ADA yang baru. Ouroboros dianggap sistem proof of stake yang efisien karena membagi bagiannya menjadi kotak-kotak yang disebut dengan epoch dan slot. Epoch adalah salah satu kotak besar yang di dalamnya dibagi lagi menjadi beberapa slot. Setiap slot mempunyai pemimpin slot yang berperan sebagai verifikator yang membuat blok baru. Sistem verifikasi ini rendah emisi dan jauh lebih ramah lingkungan karena setiap epoch membatasi beberapa slot leader yang bisa memverifikasi transaksi. Pembatasan dan pemilihan ini dilakukan secara acak menurut algoritma Ouroboros. Hal ini berbeda dengan sistem proof of work yang tidak membatasi jumlah miner yang ingin berkompetisi untuk memverifikasi transaksi sehingga menghabiskan banyak energi untuk komputasi. Beberapa aplikasi ternama yang ada di Cardano adalah SundaeSwap, Indigo Protocol, CNFT.io, dan masih banyak lagi. Yang kedua, Ethereum dengan koinnya ETH. Ethereum diciptakan oleh seorang programmer dari Rusia Kanada bernama Vitalik Buterin. Ethereum pertama kali diusulkan oleh Buterin pada tahun 2013 dalam sebuah dokumen yang berjudul Ethereum The Ultimate Smart Contract and Decentralized Application Platform. Dalam dokumen tersebut, Buterin menjabarkan idenya untuk membuat blockchain yang Turing Complete atau platform komputer terdesentralisasi yang dapat menjalankan aplikasi apapun. Pada tahun 2015, Ethereum secara resmi diluncurkan dan Ether atau ETH adalah coin native atau coin governance blockchain Ethereum yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi di dalam ekosistem Ethereum. Ethereum saat ini adalah cryptocurrency kedua terbesar di dunia setelah Bitcoin dan salah satu blockchain yang tidak hanya tersibuk tetapi juga yang paling banyak memiliki proyek aplikasi yang berjalan di atas blockchain tersebut. Hal ini karena Ethereum adalah pelopor fitur smart contract yang menjadi landasan dibangunnya berbagai aplikasi terdesentralisasi dan juga Web3. Smart contract adalah sebutan untuk program komputer yang ditulis di atas blockchain Ethereum. Ketika suatu kondisi tertentu yang tertera di dalam program sudah terpenuhi, maka smart contract akan menjalankan perintah yang telah terprogram secara otomatis, baik itu untuk transfer token antara alamat Ethereum atau melakukan transaksi jenis yang lainnya. Smart contract pada blockchain Ethereum dapat dijalankan oleh pengguna ataupun oleh smart contract yang lainnya. Pada dasarnya, smart contract adalah kode yang bisa diprogram untuk apa saja dan kebutuhan apa saja. Yang membedakannya dengan program komputer lainnya adalah ketika developer membuat smart contract di atas blockchain Ethereum, maka smart contract akan secara permanen berada di dalamnya. Semua orang dapat berinteraksi dengan smart contract tersebut dengan cara mengirim transaksi ke alamat yang ada di smart contract tersebut. Kegunaan smart contract yang paling umum adalah untuk pembuatan token ERC20, sebuah standar token yang paling sering digunakan di blockchain Ethereum. Semua token ERC20 memiliki smart contract yang mencatat balance atau saldo token tersebut di masing-masing alamat Ethereum. Pengembangan yang paling signifikan yang ada di blockchain Ethereum adalah pada saat mekanisme Ethereum berubah dari yang tadinya proof of work menjadi proof of stake. Pengembangan ini dinilai sangat signifikan dan sangat diapresiasi karena sebelumnya mekanisme konsensus Ethereum dilakukan mirip seperti Bitcoin, yaitu ditambang yang dikenal dengan istilah proof of work. Dengan adanya perubahan dari proof of work menjadi proof of stake, maka
jumlah daya komputasi yang diperlukan oleh Ethereum untuk memproses transaksi akan jauh lebih rendah, membuat Ethereum akan menjadi jauh lebih ramah lingkungan. Beberapa aplikasi ternama yang ada di Ethereum adalah Tether, MetaMask, Compound, Aave, Uniswap, SushiSwap, dan masih banyak lagi. Yang pertama, Bitcoin dengan koinnya BTC. Bitcoin diciptakan oleh Anonymous bernama Satoshi Nakamoto dalam sebuah tulisan 8 halaman yang berjudul Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin adalah blockchain dan kripto nomor 1 di dunia yang sudah pasti ada di semua exchange yang ada di seluruh dunia. Bitcoin adalah kripto pertama yang mengenalkan konsep baru tentang uang yang sepenuhnya hidup di internet. Mata uang digital terdesentralisasi ini telah diadopsi secara luas dan menjadi salah satu instrumen investasi yang paling populer saat ini. Bitcoin sebagai mata uang digital didistribusikan secara elektronik dan tidak dikeluarkan atau dikendalikan oleh pemerintah manapun. Bitcoin dijalankan oleh puluhan ribu komputer yang ada di seluruh dunia yang membentuk jaringan keuangan terdesentralisasi yang disebut dengan nodes. Bitcoin dapat digunakan untuk menyimpan nilai dan dapat dikirim kapanpun, ke siapa saja, di mana saja di seluruh dunia. Perangkat lunak Bitcoin berbentuk open source, artinya siapapun di seluruh dunia dapat menjalankan server Bitcoin dan berpartisipasi menjadi bagian dari jaringan blockchain-nya. Blockchain Bitcoin memiliki catatan lengkap seluruh transaksi Bitcoin sejak pertama kali Bitcoin diciptakan. Setiap orang yang mengakses Bitcoin dapat melihat semua transaksi yang disimpan di dalam blockchain-nya. Setiap orang yang mengakses Bitcoin akan memiliki salinan yang sama dari semua catatan yang disimpan di perangkat mereka. Dan setiap transaksi akan dijamin melalui kriptografi. Untuk memverifikasi transaksi dan memastikan tidak akan ada catatan yang double, Bitcoin menggunakan proses yang disebut dengan Proof of Work, atau dalam konteks Bitcoin adalah penambangan, dan proses ini dilindungi oleh kriptografi yang rumit. Bitcoin juga disebut dengan emas digital atau Gold 2.0 karena dengan maksimal supply yang sangat terbatas, hanya 21 juta koin, dan diperoleh dengan cara ditambang, membuat Bitcoin dipersepsikan seperti penambangan emas. Selain itu, setiap 4 tahun, Bitcoin yang dihadiahkan kepada miner akan dipotong nilainya menjadi setengah. Tujuannya adalah untuk menjaga inflasi dan menjaga kelangkaannya. Jadi, apa kesimpulannya? Kedelapan koin tersebut dihasilkan dari berbagai inovasi dan keunggulan blockchain yang saling berbeda. Selain 8 koin tersebut, masih ada banyak koin lagi yang bisa dipertimbangkan, seperti Matic, Near Protocol, Cosmos, XRP, dan lainnya. Sebagai koin, tentu memunculkan potensi investasi yang menarik, terutama bagi para pemula yang tertarik masuk berinvestasi di market kripto. Dengan teknologi yang kuat dan ekosistem yang berkembang, memilih koin dalam portfolio investasi dapat berperan penting untuk keuntungan jangka panjang. Sehingga, koin adalah pilihan yang paling tepat untuk ada di dalam portfolio kita. Meskipun, token yang diciptakan oleh para developer juga banyak yang lahir dengan menawarkan beberapa inovasi dan use case. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa memiliki minimal satu koin tidak hanya akan bisa memberi potensi keuntungan, tapi juga memberi rasa keamanan dan kekhawatiran. Karena developer yang memang benar-benar serius pasti ingin membuat industri kripto dan blockchain semakin bisa bermanfaat bagi semua pihak. Tapi, yang harus selalu diingat adalah kripto adalah aset investasi yang jauh lebih beresiko dibandingkan dengan saham. Tapi, dengan resiko yang tinggi itu, ada potensi besar keuntungan yang bisa kita peroleh, apalagi dengan kripto-kripto berfundamental baik. Kalau fundamentalnya bagus, ada teknologi yang menghadirkan solusi, dan roadmap-nya jelas, in the long run, harga kriptonya pasti naik. Dan yang pasti, beli kripto hanya dengan dana dingin, tanpa pakai uang pinjaman, apalagi pinjol. Teman-teman ada pendapat dan perspektif lain? Silakan isi pendapat di kolom komentar ya.
Saya Azwadi Iqbal. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.